Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kawanku semuanya. Untuk video kali ini, saya akan mereview melihat pertumbuhan dari cabai ya ini. Sekaligus akan melakukan proses pemupukan atau pengecoran dengan menggunakan pupuk organik cair generatif ya kawan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari ikuti perjalanannya. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya, ini beberapa formula baru yang akan kita manfaatkan untuk penggunaan pupuk terutama dalam penanaman cabai ya. Di antaranya ini ada Biometa, kemudian ada Biotrico, ada BioF ya ini. Ada Biomiko juga ya. Ya ini adalah salah satu terobosan baru, formula baru untuk dalam rangka mengefisienkan pupuk ya, petani irit ya teman-teman. Adapun cara pengaplikasiannya ya nanti kita akan lihat proses selanjutnya. Ya selanjutnya kawan, ini adalah pupuk organik cair yang sudah difermentasi ya. Ini yang terdiri dari beberapa bahan ya yang sudah saya siapkan kemarin. Kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam tong. Di antaranya ini ada gebog cau, ada keong, kemudian ada air cucian beras dan air kelapa ya kawan. Kemudian ditambah ki pahit ya. Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam tong, kemudian ditutup rapat-rapat, difermentasi kurang lebih ya minimal 20 hari ya. Makin lama makin bagus ya kawan. Adapun untuk takarannya ya nanti ini bibit ya, ini cukup menggunakan 2 gelas dicampur dengan air bersih sekitar 15 liter ya. Proses pemupukan dengan POC ya, dengan menggunakan semprot ya kawan. Semua bahan dimasukkan ya, ini diaduk-aduk ya. Selanjutnya kita siramkan ya ke sini. Cukup 1 gelas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dengan gelas, bisa dengan semprotan ya, bebas ya, tergantung dari kesiapan kita ya. Sebelum dilakukan proses pemupukan, bagusnya kita bersihkan dulu nih ya gulma-gulmanya kan. Jadi biar nutrisinya tidak berebut ya nanti ya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya walaupun tanpa menggunakan pupuk kimia, tapi pertumbuhannya alhamdulillah ya tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia ya. Ya walaupun di situasi hujan ini kondisinya agak sedikit harap-harap cemas ya kawan, terutama hama patek ini yang dikhawatirkan akan menyerang dari pertumbuhan cabai itu sendiri ya. Yang sebagian sudah ada yang merah-merah, kemarin sebagian juga sudah ada yang diambil ya, dipetik. Karena kalau dibiarkan nanti akan mengganggu pertumbuhan dari pohon cabai itu sendiri ya. Jadi usahakan yang sudah tua kita ambil aja ya. Ya, sambil pemupukan kita juga sambil melihat pertumbuhan dari cabai ya, terutama membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitarnya ya kawan ya. Ya ini ya seperti ini harus dibersihkan ya. Ya alhamdulillah sudah mulai ada yang merah-merah, bahkan kemarin sudah diambil ya sebagian
Ya, untuk pemupukan ini ya kita lakukan ini 5 hari sekali ya kawan, karena ini saatnya memerlukan nutrisi ya, sehingga harus kita seimbang antara kebutuhannya ya. Pemupukan organik cair berupa pupuk yang sudah difermentasi dengan sistem pengecoran ya. Ini jenisnya bervariasi ya kawan. Awalnya cabai cempluk, cabai inul, tapi ternyata ada juga yang jenis lainnya ya, seperti domba dan sebagainya ya. Ya, untuk situasi sekarang ya, memang masih banyak turun air hujan, sehingga pertumbuhan dari buahnya sedikit terganggu ya kawan. Ya, mudah-mudahan insya Allah karena akan kita atasi dengan menggunakan pupuk alami, penyemprotan hama ya, dengan menggunakan bawang putih, kemudian ditambah dengan pedas dan bako ya. Ya, semua bahan tersebut nanti akan dipraktekkan, disatukan, kemudian difermentasi selama kurang lebih 24 jam ya kawan. Setelah itu baru kita lakukan proses penyemprotan. Ya, mudah-mudahan dengan seizin Allah, dengan cara begitu bisa mengatasi problem yang ada di para petani, terutama hama patek ya, di saat kita menunggu hasil buah ya ini. Oke ya, ini jenisnya agak sedikit beda ya. Ini jenis cabai domba ya kawan. Tapi ini walaupun ini ketinggiannya sudah hampir 1 meter ya. Jadi semakin tinggi, semakin banyak cabangnya, dan otomatis insya Allah semakin banyak buahnya ya. Ini awalnya tumpang sari dengan labu simadu ya. Itu labunya masih ada pohonnya. Oke ya kawan, nih untuk lebih mempercepat dalam proses pengecoran bisa menggunakan alat penyemprotan ya nih. Jadi bahan-bahan yang sudah kita siapkan masukkan ke dalam penyemprotan, kemudian ya, bang satu-satu ya. Ini penyemprotan dengan pupuk generatif ya. Nah, mudah-mudahan curah hujan nih sudah mulai berkurang, karena kalau curah hujannya terus ya
Ini walaupun masih kecil tapi buahnya sudah cukup lumayan ya sayangnya. Ya, mestinya sih jangan dulu dijadikan buah ya, karena kondisi batangnya masih terlalu kecil ya. Kawan-kawan, ini alhamdulillah salah satu bukti dari penggunaan pupuk organik cair. Ini tumbuhannya sangat subur ya, hijau sekali. Buah-buahnya juga cukup lumayan lebat. Ya, jadi intinya jangan khawatir ya kawan-kawan. Seandainya pupuk kimia sudah langka, kita tetap bertanam ya. Ya, ini buktinya walaupun tanpa pupuk kimia ternyata kita masih bisa ya kawan. Yang penting kita mau belajar, mau ikhtiar dan berusaha ya. Adapun yang menentukan hanyalah Yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya bisa berusaha, berdoa dan berikhtiar ya. Jadi di samping kita ada efisiensi penggunaan pupuk, ini juga dalam rangka memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini bahan-bahannya tidak terlalu sulit, sudah ada di kita semuanya ya. Ya ini ya. Nah. Nah, ini seandainya jarak tanamnya cukup jauh, sekitar 1 meter, sebenarnya bagus juga ya kawan. Jadi jangan terlalu dekat juga ya. Ini sedikit terlalu dekat nih. Jadi tapi sebenarnya sih nggak masalah sih. Itu dengan berdekatan sini, ini akan saling menahan seandainya ada angin ya sebenarnya ya. Cuman pertumbuhannya kurang bebas ya. Beda dengan yang ini nih. Ya, ini jaraknya cukup jauh, sehingga pertumbuhannya cukup bebas ya nih. Dan buahnya juga alhamdulillah cukup lebat ya. Ya oke, terima kasih kepada teman-temanku, saudaraku semuanya yang telah menyimak, melihat video ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi, motivasi, semangat baru untuk tetap bertani ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui, ya ini hanya sebagai sharing-sharing aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.